Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Bu Renita ya. Kita kali ini masih belajar bersama SMK Kimia Industri Teresiana Semarang untuk materi klasifikasi materi dan campuran. Oke, apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat si Bapak? Iya, kasihan ya si Bapak harus mukul-mukul besi gitu ya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah air yang mengalir. Lalu, perhatikan juga gambar berikut. Nah, apa ini? Pusing ya, isinya rumus kimia aja gitu ya. Oke, perhatikan bahwa ternyata ketika di udara, kalau kita perhatikan itu ada banyak sekali senyawa kimia. Ada O3, ada SOX, ada CH4, ada CO2, ada CFC, seperti itu ya. Apa sih itu semua sebetulnya? Nah, sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan kita tentang klasifikasi materi. Materi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu sendiri dapat digolongkan lagi menjadi dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Sementara untuk campuran digolongkan lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk kesempatan kali ini, kita nanti akan bahas semuanya, apa sih sebetulnya unsur itu? Unsur adalah zat tunggal paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya apa? Perhatikan gambar berikut. Celing, celing, celing. Wah, apa itu yang berkilauan? Betul sekali, itu adalah emas dengan lambang AU atau aurum. Contoh berikutnya. Ya, si bapak yang mukul-mukul apa? Mukul-mukul besi, di mana besi ini juga termasuk ke dalam jenis unsur dan dia memiliki lambang Fe. Sudah tahu ya dan sudah paham apa itu unsur? Ya, sekarang kita lanjut ke senyawa. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur dengan perbandingan tertentu dan melalui reaksi kimia. Apa itu contoh dari senyawa? Contoh dari senyawa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah tepat sekali, air. Air itu termasuk ke dalam senyawa kimia. Kok bisa? Karena saat kita mereaksikan atom hidrogen dan atom oksigen di sini, dia atau kedua zat ini akan bereaksi dengan menggunakan perbandingan tertentu sehingga bisa menghasilkan partikel air. Senyawa kimia air ditulis dengan simbol H2O. H2O ini dia mengindikasikan atau dia memberikan simbol bahwa air itu tersusun atas unsur hidrogen dan unsur oksigen. Sudah paham ya tentang senyawa ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang campuran. Campuran adalah gabungan dari zat tanpa melalui reaksi kimia dan sifat asli dari zat penyusun masih ditemukan. Hampir mirip seperti senyawa ya, hanya bedanya kalau senyawa, sifat asli dari zat penyusun sudah tidak ditemukan lagi karena ditemukan zat baru. Contoh dari campuran ini apa? Nah, seperti gambar yang tadi ditayangkan Bu Reni di awal, contoh dari campuran di sini kalau kalian perhatikan itu adalah udara. Di mana di udara ini kalau kalian perhatikan ada nitrogennya, ada oksigennya, kemudian ada nitrogen monoksidanya, ada karbon dioksidanya gitu ya. Jadi ada banyak sekali zat yang ada di udara. Selain udara apa? Selain udara ternyata di sini satu kesatuan ada apa ini? Ada
tanah. Tanah itu juga termasuk ke dalam campuran, di mana di dalam tanah itu juga ada zat-zat mineral seperti besi, magnesium, natrium, kemudian di sini ada nitrogen, ada nitrit, ada nitrat, seperti itu ya. Nah, besok kita akan bahas lebih lanjut apa sih itu nitrit, nitrat, seperti itu ya. Sekarang kita akan lanjut. Karena di sini pokok bahasanya adalah campuran, kita akan belajar tentang klasifikasi dari campuran. Seperti pada bagian di depan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Reni, campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini dikenal dengan istilah larutan, sementara untuk campuran heterogen masih terbagi menjadi dua, ada koloid dan ada suspensi. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, berikut akan Bu Reni sampaikan gambar contoh-contoh dari macam-macam campuran tersebut. Oke, yang pertama di sini kalau kalian lihat ada apa ini? Betul sekali, ada air sirup ya, campuran antara sirup dengan air atau disebut dengan larutan sirup. Kemudian yang kedua ada susu, betul sekali. Sudah kita bahas pada pokok bahasan sebelumnya terkait dengan perubahan kimia, ya. Kemudian di sini ada apa? Ada kopi, betul sekali. Nah, kalau misalkan di sini kalian bisa perhatikan, dari ketiga jenis campuran ini ternyata mereka mempunyai istilah sendiri-sendiri. Tadi ada sirup disebut dengan larutan, berarti dia termasuk ke dalam jenis campuran. Ya, betul, campuran homogen. Sementara di sini ada susu. Dia masuk ke dalam jenis campuran heterogen yang disebut dengan koloid. Sementara kalau untuk kopi, dia masuk juga ke dalam campuran heterogen yang disebut dengan suspensi. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut. Sebetulnya apa sih pengertian dari campuran homogen itu? Kalau tadi Bu Reni sampaikan contoh larutan sirup, sekarang Bu Reni sampaikan contoh campuran antara gula dan air atau disebut dengan larutan gula. Gula yang kita larutkan ke dalam air, kemudian kita lakukan proses pengadukan, maka kita akan mendapatkan larutan gula. Larutan gula ini dikatakan sebagai campuran homogen. Jadi pengertian campuran homogen itu apa? Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya seragam pada seluruh campuran. Artinya zat terlarut dapat larut sempurna pada pelarut. Dan dalam hal ini zat terlarut di sini apa? Gula. Sementara pelarutnya adalah air, dan saat gula dan air kita lakukan pengadukan, kita sudah tidak akan mendapatkan partikel gula lagi karena gula sudah larut sempurna di dalam pelarut air. Lalu, apa itu campuran heterogen? Contohnya di sini Bu Reni beri contoh pasir dan air. Saat kita larutkan pasir ke dalam air, kemudian kita lakukan pengadukan, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah di mana partikel-partikel pasir tidak dapat larut ke dalam air, sehingga kita akan mendapatkan dua macam zat atau dua fase di dalam campuran ini, yaitu fase zat terlarut dan fase zat pelarut. Pada kasus campuran antara pasir dan air yang disebut sebagai campuran heterogen itu adalah campuran yang memiliki komposisi tidak seragam pada seluruh campuran, di mana di sini masih ada pasirnya yang berupa zat padat dan masih ada air yang berupa pelarut. Tadi Bu Reni mengatakan tentang istilah fase. Fase itu apa sih? Fase adalah lapisan terpisah dalam campuran, di mana di sini ada fase zat terlarutnya tadi pasir dan fase pelarutnya itu adalah air. Sehingga sudah lebih paham ya perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa campuran heterogen itu terbagi menjadi koloid dan suspensi. Kalau koloid itu kelihatannya itu seperti larutan, tapi ketika kita diamkan, kemudian kita amati dengan mikroskop ultra, kita akan peroleh bahwa akan ada partikel padatan kecil di dalam larutan tersebut yang dia bergerak dengan bebas.
Sementara kalau suspensi apa? Suspensi contohnya adalah ini, air dan pasir, di mana untuk perbedaan fase atau perbedaan zat yang kita campurkan itu sangat jelas, di mana pasir tidak akan larut dalam air dan bisa langsung kita pisahkan melalui proses penyaringan. Oke, ternyata nggak kerasa cepat sekali ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Materi klasifikasi materi dan campuran pun sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan Bu Reni bisa bermanfaat dan sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.